Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Nur Safitri, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan melakukan praktik ajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada pembelajaran menyimak yang diampu oleh Dr. Aida Ayya SPD EPD. Baik, tidak berlama-lama, Ibu akan memulai pembelajaran pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, doa terlebih dahulu agar hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Seperti biasa, Ketua Kelas Mas Novian tolong dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya, anak-anak. Nadia Fatmalia, Hadir, Bu. Novian Frans Dito, Hadir, Bu. Ulfatul Wasiah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal pembelajaran pada hari ini. Untuk mengulas materi pembelajaran minggu lalu, apakah ada yang masih ingat pembelajaran apa yang Ibu sampaikan di pertemuan minggu lalu, anak-anak? Ada yang masih ingat apa enggak? Masih, Bu. Ada yang masih ingat? Apa pertemuan minggu lalu yang Ibu bahas? Cerita fabel, Bu. Baik, ada yang masih ingat pengertian fabel itu apa? Ada, Bu. Saya, Bu. Baik, Mbak. Silahkan. Fabel adalah cerita fiksi atau hayalan belaka atau fantasi. Terkadang kala fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia. Bu. Anak-anak, ada lagi yang mau menjelaskan fabel itu apa? Ada yang masih ingat? Saya, Ibu. Apa? Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berlaku menyerupai manusia. Baik, ada lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Apa, Mbak? Cerita fabel itu juga sering disebut dengan cerita moral karena di dalamnya mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Alhamdulillah, jika masih ingat semua memperhatikan Ibu. Baik, anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini agar waktunya cukup dan tidak terbuang sia-sia. Sebelumnya, Ibu izin share materi di grup WhatsApp dulu ya, anak-anak. Dibaca terlebih dahulu ya, anak-anak. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup tidak ya? Cukup ya? Langsung Ibu share screen. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas teks biografi. Apakah kalian pernah menemukan suatu teks bacaan yang berisi menceritakan kisah hidup seorang tokoh ternama? Ada yang pernah menemukan apa tidak? Seperti kisah
Raden Ajeng Kartini, Insinyur Soekarno, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya. Kalian mesti kan punya idola gitu loh. Ada yang punya tidak? Masa tidak ada satu kelas ini? Ya udah, lanjut saja. Ibu akan menjelaskan secara rinci apa itu teks biografi. Lanjut, Mas. Teks biografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Penulis biografi disebut biografer dan orang yang dituliskan disebut sebagai subjek atau biograf. Teks biografi merupakan jenis teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang dianggap tokoh dalam masyarakat. Dalam teks biografi tersebut memuat sejarah kelahiran, pendidikan, karir, karya, keteladanan, keistimewaannya, hingga permasalahan yang mungkin pernah dihadapi sang tokoh. Dalam teks biografi biasanya lebih berfokus pada satu orang, hal khusus dari kehidupan. Adapun tujuan lain dari teks biografi ialah untuk memberikan edukasi masyarakat terkait berbagai sisi dari seorang tokoh. Ada juga terdapat unsur-unsur biografi, terdapat jenis-jenis biografi, terdapat langkah-langkah menyusun biografi, dan terakhir yaitu contoh teks biografi. Lanjut, Mas. Untuk mengetahui unsur-unsur biografi, di sini ada 5, yaitu melihat, mengamati, membaca, mendengar, dan menyimak. Yang pertama, ada yang tahu melihat itu apa? Pengertiannya, ada yang tahu tidak? Mas Novian tahu tidak? Melihat pengertiannya apa? Maaf Ibu, tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Melihat adalah sebuah homonim karena artinya mohon maaf, memiliki ejaan atau pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Gitu ya, itu namanya melihat. Selanjutnya ada mengamati. Ada yang tahu? Mbak Nadia, tahu tidak mengamati itu apa? Atau Mbak Ulfa bisa dibantu? Kalau belum tahu, Ibu jelaskan. Tahu tidak, Mbak? Belum, Bu. Belum. Oke, Ibu lanjutkan. Mengamati dalam kata lain yaitu pengamatan atau observasi. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sesuatu. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati, seperti itu. Yang keempat yaitu mendengar. Mendengar menurut Meoliono pada tahun 1988 halaman 246 menjelaskan bahwa mendengar diartikan sebagai menangkap bunyi atau suara dengan telinga. Mendengarkan berarti menangkap sesuatu atau bunyi dengan sungguh-sungguh. Berbeda halnya dengan menyimak ya anak-anak. Yang terakhir ini yaitu menyimak. Nah, ini ada yang tahu menyimak itu pengertiannya apa anak-anak? Menyimak pernah diajarkan sama ibu loh.
Ya udah langsung saja ya. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi. Seperti itu ya anak-anak. Next, Mas. Di sini ada juga jenis-jenis teks biografi. Jenis-jenis teks biografi ada 5. Yang pertama, jenis-jenis teks biografi sesuai dengan izin penulisan. Bisa dibaca Mbak Nadia juga boleh. Yang ini Bu, yang pertama ini Bu. Iya, Mbak. Teks biografi berdasarkan izin penulisan dibagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu authorized biografi atau biografi resmi dan unauthorized biografi atau biografi yang tidak resmi. Penulis yang mendapat izin dari tokoh yang ditulis, maka itu disebut dengan authorized biografi. Sedangkan biografi yang tidak mendapatkan lisensi atau tanpa sepengetahuan dari tokoh yang diangkat, maka disebut sebagai unauthorized biografi. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya ada jenis teks biografi berdasarkan isinya. Selain berdasarkan izin penulisnya, ternyata ada juga jenis yang didasarkan pada isinya. Ada 2 aspek isi saat menuliskan biografi. Pertama, yaitu aspek perjalanan hidup. Tentu saja yang dituliskan dalam biografi hanya informasi yang penting-penting saja ya anak-anak. Sudah paham apa belum? Ada yang perlu ditanyakan? Saya kira sudah. Oke. Selanjutnya yaitu jenis teks biografi. Yang ketiga, jenis teks biografi perjalanan karir. Teks biografi ini juga dapat dibuat atas dasar perjalanan karir si tokoh. Misalnya, si tokoh menceritakan perjuangan, kerja keras seseorang dalam menggapai mimpinya, seperti itu. Selanjutnya, terdapat jenis teks biografi masalah yang diulas. Menulis biografi memang ditulis sesuai data dan fakta yang dialami oleh tokoh. Salah satu yang tidak kalah penting adalah melihat aspek masalah yang akan ditulis. Ada 3 aspek ya anak-anak, yang meliputi biografi politik, biografi intelektual, dan biografi jurnalistik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada jenis teks biografi berdasarkan penerbit. Teks biografi juga dapat dikategorikan ke dalam 2 aspek penerbit. Ada penerbit self-publishing dan minor. Yang pertama yaitu self-publishing. Self-publishing adalah penerbit yang menyerahkan jasa cetak buku ditanggung oleh penulis. Penerbit juga tidak ikut campur tentang jasa penjualan karya buku yang sudah dicetak. Selanjutnya yaitu penerbit minor. Teks biografi juga dapat diterbitkan lewat penerbit minor, di mana penerbit minor akan membebaskan penulis dari beban cetak buku. Penulisan pun juga akan mendapat royalti dari hasil penjualan. Terkait dengan penjualan juga akan diurus oleh pihak penerbit minor. Seperti itu ya. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks biografi. Bisa dibantu Mbak Ulfa membacakan? Baik, Bu. Langkah-langkah dalam menyusun teks biografi yang pertama adalah mencari referensi. Terus kemudian yang kedua adalah mencari sumber. Kemudian menulis draft dan
mengembangkannya? Baik, yang pertama itu mencari referensi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seorang tokoh yang akan membuat teks biografi. Yang kedua itu mencari sumber dari buku, wawancara, atau media lain yang memungkinkan. Yang ketiga yaitu menulis draft. Menulis draft mencakupi identitas, paparan awal, keistimewaan tokoh, dan penutup. Yang terakhir yaitu ada pengembangan. Pengembangan itu harus memperhatikan penampilan, nilai-nilai karakter tokoh yang dapat diteladani. Seperti itu, apakah sudah paham sampai di sini anak-anak? Paham, Bu. Baik, kalau paham lanjut Mas. Di sini ada juga struktur teks biografi. Yang pertama itu orientasi. Yang pertama, orientasi adalah rangkaian orientasi berisi intro atau pengenalan tokoh yang diangkat. Pengenalan cukup ditulis secara umumnya saja ya. Misalnya fokus membahas latar belakang, keluarga tokoh, nama tokoh, riwayat pendidikan, dan tempat tinggal. Tentu saja dari data yang diperoleh tersebut ditulis secara naratif. Seperti itu. Paham belum? Sudah paham apa belum? Sudah, Bu. Yang selanjutnya ada peristiwa atau masalah. Peristiwa dan masalah berisi tentang urutan-urutan peristiwa. Peristiwa apa saja sih yang dialami oleh tokoh yang akan diangkat? Tentu tulis juga pengalaman yang pernah dialami, disertai dengan persoalan atau konflik. Selain menuliskan pengalaman, persoalan, atau konflik, penting sekali untuk menuliskan solusi yang dihadapi si tokoh. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada reorientasi. Reorientasi di sini lebih mengacu pada tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang diangkat. Tentu saja tanggapan penulis tentang tokoh yang dituliskannya. Seperti itu. Di sini Ibu sudah membuat biografi peristiwa yaitu Fathul Makkah, yaitu artinya penakluk Makkah. Disimak baik-baik ya anak-anak, Ibu akan menceritakan. Nanti ada penugasan buat kalian. Sekitar tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, umat muslim kembali menghadapi pertempuran. Kali ini dipicu oleh pengingkaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy. Bahkan mengadu domba kabilah lainnya yang telah berdamai dengan Rasulullah. Lantas Rasulullah menunjukkan sahabatnya kepada Khalid bin Walid sebagai panglima perang dengan pesan tidak memulai serangan sebelum diserang terlebih dahulu. Bahkan dilarang membunuh kecuali orang yang memerangi. Khalid bersama 10.000 pasukan muslim berhasil menaklukkan Makkah tanpa peperangan. Nabi membagi pasukannya menjadi empat. Pertempuran tersebut dimenangkan kaum muslim. Usai perang, Nabi pun memerintahkan pasukan untuk menghancurkan berhala sebanyak 360 di sekitar bangunan Ka'bah. Lantas dikumandangkan takbir, Rasulullah pun sholat di Makkah, Nabi Ibrahim, dan meminum air Zam-Zam. Nah, di sini anak-anak, Ibu akan sebentar ya. Pada paragraf pertama, termasuk struktur apa, Mbak Nadia? Atau Mas Novian? Orientasi. Oh, oke, Mbak Nadia, pinter sekali. Yang paragraf kedua, ada yang bisa menjawab? Antara Mas Novian apa Mbak Ulfa? Paragraf 2 itu peristiwa pentingnya, Bu. Oke.
Yang terakhir itu apa, Mas Novian? Terakhir, reorientasi, Bu. alhamdulillah kalian menyimak dengan baik-baik ya ternyata. Alhamdulillah anak-anak ibu dahsyat semua. Baik, di slide terakhir Ibu ada motivasi buat kalian ya. Bantinglah otakmu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahasia besar yang terkadang di dalam dunia, yang terkandung di dalam dunia. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu, serta harus selalu disertai doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Sekian dari Ibu, apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Sama-sama anak-anak. Ooh.